Nama saya Barata Anuladi dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bilangan. Pengertian bilangan. Pada mulanya di zaman purbakala, banyak bangsa-bangsa yang bermukim sepanjang sungai-sungai besar. Bangsa Mesir sepanjang sungai Nil di Afrika, bangsa Babilonia sepanjang sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu sepanjang sungai Indus dan Gangga, bangsa Cina sepanjang sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa ini memerlukan keterampilan untuk mengendalikan banjir, mengeringkan rawa-rawa, membuat irigasi untuk mengolah tanah sepanjang sungai menjadi daerah pertanian. Untuk itu diperlukan pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan teknik dan matematika bersama-sama. Sejarah menunjukkan bahwa permulaan matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai tersebut. Mereka memerlukan perhitungan penanggalan yang bisa dipakai sesuai dengan perubahan musim. Diperlukan alat-alat pengukur untuk mengukur persil-persil tanah yang dimiliki. Peningkatan peradaban memerlukan cara menilai kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Untuk keperluan praktis itu diperlukan bilangan-bilangan. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah, namun dalam perkembangannya setelah para pakar matematika menambahkan pembendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan, dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan. Karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains, ekonomi, ataupun dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan, serta banyak aspek kehidupan lainnya. Bilangan dahulunya digunakan sebagai simbol untuk menggantikan suatu benda, misalnya kerikil, ranting, yang masing-masing suku atau bangsa memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam bentuk simbol. Di antaranya simbol bilangan bangsa Babilonia, simbol bilangan bangsa Maya di Amerika pada 500 tahun sebelum Masehi, simbol bilangan menggunakan huruf hieroglif yang dibuat bangsa Mesir kuno, simbol bilangan bangsa Arab yang dibuat pada abad ke-11 dan dipakai hingga kini oleh umat Islam di seluruh dunia, simbol bilangan bangsa Yunani kuno, simbol bilangan bangsa Romawi yang juga masih dipakai hingga kini. Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ke-10 ditemukan manuskrip Spanyol yang memuat penulisan simbol bilangan oleh bangsa Hindu, Arab kuno, dan cara penulisan inilah yang menjadi cikal bakal penulisan simbol bilangan yang kita pakai hingga saat ini. Pengertian teori bilangan. Secara tradisional, teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah mengerti sekalipun bukan oleh ahli matematika. Dalam teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa menggunakan teknik dari area matematika lainnya. Pertanyaan tentang sifat dapat dibagi algoritma Euklidean untuk menghitung faktor persekutuan terbesar. Faktorisasi bilangan bulat dalam bilangan prima. Penelitian tentang bilangan sempurna dan kongruensi dipelajari di sini. Pernyataan dasarnya adalah teorema kecil Fermat dan teorema Euler, juga teorema sisa Tiongkok dan hukum keresiprokalan kuadrat. Sifat dari fungsi multiplikatif seperti fungsi Mobius dan fungsi Euler juga dipelajari. Demikian pula barisan bilangan bulat seperti faktorial dan bilangan Fibonacci. Yang pertama, perkembangan teori bilangan pada zaman batu. Berhitung merupakan salah satu kebudayaan kuno, bahkan paling kuno, yaitu sekuno zaman batu tua atau Paleolitikum. Menurut ahli sejarah, manusia yang hidup di zaman itu menggantungkan sepenuhnya kehidupan mereka terhadap alam dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Awalnya berhitung dipakai untuk menghitung benda-benda, kemudian berkembang dengan menggunakan jari tangan sebagai alat berhitung. Namun waktu itu mereka sekedar membedakan 1, 2, dan banyak. Seiring pergantian waktu, datanglah zaman batu muda atau
Neolitikum kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Zaman itu ditandai dengan adanya kegiatan yang mengolah alam sehingga manusia di zaman itu hidup menetap. Di zaman itu kemampuan berhitung mulai berkembang ditandai dengan pengetahuan berhitung berupa pengurangan dan penjumlahan, kemudian keperkalian dan pembagian. Namun kemajuan berhitungnya terbatas pada hitungan bilangan bulat saja. Beberapa ratus tahun lalu bangsa Inca atau Peru dan Maya atau Guatemala merupakan bangsa yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Hal itu terlihat pada kemampuan mereka berhitung dalam jumlah yang cukup besar. Bangsa Inca mencatat bilangan tersebut pada kuplu, yaitu untayan tali yang bersimpul-simpul. Susunan simpul itulah yang menunjukkan bilangan. Keren juga tekniknya ya. Kepandaian berhitung juga diteruskan pada kebudayaan Mesopotamia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka menggunakan bilangan dalam 60 atau dikenal sebagai sesagesimal. Besar kemungkinan bilangan 60 itu berasal dari kelipatan bilangan 12. Sedangkan bilangan 12 itu sendiri berasal dari jumlah bulan dalam setahun. Teori bilangan pada suku Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia. Sekarang disebutnya negara Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik, dinamia atau matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Bertentangan dengan langkanya sumber pada matematika Mesir, pengetahuan matematika Babilonia diturunkan dari lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1550-an. Lempengan ditulis dalam tulisan paku ketika tanah liat masih basah dan dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Bukti terdini matematika tertulis adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit meteorologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan kira-kira 2500 sebelum Masehi kemuka. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri dan soal-soal pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan aljabar, persamaan, kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse, perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Dari sinilah diturunkan penggunaan bilangan 60 detik. Dari sinilah diturunkan penggunaan bilangan 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 detik untuk 1 jam derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Tidak seperti orang Mesir, Yunani, dan Romawi, orang Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati di mana angka-angka yang dituliskan di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar, seperti di dalam sistem desimal. Teori bilangan pada suku bangsa Mesir kuno. Matematika Mesir kuno merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir.
Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah khilafah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir, tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin, kadang-kadang disebut juga lembaran Ahmes berdasarkan penulisannya. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dari dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Lembaran itu adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian pembagian dengan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima. Rata-rata aritmatika, geometri dan harmonik, dan pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear orde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. Naskah matematika Mesir penting lainnya adalah lembaran Moskawa, juga dari zaman Kerajaan Pertengahan, bertarik kira-kira 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Teori bilangan pada masa sejarah modern. Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665, Leonhard Euler 1707 sampai 1783, J.L. Lagrange 1736 sampai 1813, A.M. Legendre 1752 sampai 1832, Dirichlet 1805 sampai 1859, Dedekind 1831 sampai 1916, Riemann 1826 sampai 1866, Giuseppe Peano 1858 sampai 1932, Poisson 1866 sampai 1962, dan Hadamard 1865 sampai 1963 sebagai seorang pangeran matematika. Gauss begitu terpesona terhadap keindahan dan kecantikan teori bilangan, dan untuk melukiskannya ia menyebut teori bilangan sebagai the Queen of Mathematics pada masa ini. Teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada pemanfaatan konsep bilangan dalam metode kode baris, kriptografi komputer, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Dan selebihnya, terima kasih.